Kota Tangerang Selatan, kelompok 3 kelas A65 melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Safitri dari UPTD SDN Cipayung 03. Saya Anima dari UPTD SDN Cipayung 01. Saya Esi Ramawati dari UPTD SD Negeri Keranggan. Saya Muhammad Nur Fuad, UPTD SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Halo Mbak Ani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mbak Ani hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Bu Esi. Oke, hari ini katanya Bu Ani akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu Esi. Dengan siapa Bu Ani? Dengan Pak Fuad Bu Esi. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit tentang apa itu kompetensi coaching terlebih dahulu ya, karena nanti kita akan melakukan, Bu Ani akan melakukan coaching dengan Pak Fuad. Yang perlu diperhatikan adalah di sini bahwa prinsip dari coaching itu adalah kemitraan, proses aktivitas, memaksimalkan potensi. Juga kita berfokus pada kompetensi coaching, yaitu tentang kehadiran penuh, pertanyaan yang berbobot. Nanti juga seorang coach itu harus menggunakan alur cerita yang dia dengan mengedepankan rasa. Ini Bu Ani, sebelum Bu Ani melakukan coaching dengan rekan, saya ingin tahu nih, apa kompetensi yang mana yang Ibu ingin kembangkan dari proses coaching nanti? Ya, dari coaching nanti saya akan mengambil dua kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, kemudian yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oke, tadi katanya kan mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot ya. Berarti dari pertanyaan berbobot nanti pemilihan kata-kata yang nanti akan menggali seorang coach ya untuk menemukan solusinya sendiri. Serta mendengarkan aktif berarti kita harus konsentrasi terhadap coaching kita. Oke, lalu dalam proses coaching ini bagaimana, apa yang akan saya amati menurut Bu Ani nantinya? Pengen diamati yang bagian mana nih Bu Ani? Saya nanti Ibu pengamat mengamati bagaimana saya menggali permasalahan yang terjadi pada coaching. Kemudian dari permasalahan itu coaching ataupun saya itu dari mengajukan pertanyaan, dari mengajukan pertanyaan nanti coaching bisa menemukan sendiri atas jawaban sehingga potensi dari coaching bisa berkembang sesuai dengan apa yang dimiliki. Oke, menggali potensi coaching ya. Berarti nanti kita sesuai dengan alur ceritanya. Bagaimana coaching menemukan sendiri solusinya. Itu nanti yang akan saya amati ya Bu ya selama proses coaching ya. Oke, nanti berikutnya, nah bagaimana nih penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang dikembangkan pada coaching kali ini? Ibu ingin mengembangkan apa dari proses coaching yang akan kita yang Ibu Ani akan laksanakan? Dari proses coaching ini saya juga akan menerapkan prinsip coaching yang pertama kemitraan, sehingga tidak ada judgement ya di antara coaching dan coach. Terus kemudian juga ada proses kreatif di situ, dari mana coaching dapat menemukan sendiri permasalahan atau solusi dari permasalahan apa yang terjadi. Oh ya, nanti sudah berarti yang saya akan amati nanti apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, apakah sudah sesuai dengan kompetensi seorang coach gitu ya. Nanti saya ketika Ibu Ani melakukan coaching nanti akan saya amati bagian itu ya Bu Ani ya. Juga nanti bagaimana Bu Ani membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Bu Ani, dari coaching yang akan Bu Ani laksanakan, apakah harapan dari proses coaching nanti
Bu Ani, mudah-mudahan nanti proses coachingnya bersama Pak Fuad berjalan dengan lancar ya Bu Ani ya. Amin, Bu Ya, Esti. oke. Ya, semangat Bu Ani. Ya. Sama Bu Esti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Fuad? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah biasa. Hari ini saya akan diskusi bersama Pak Fuad, saya sebagai coach dan Pak Fuad sebagai coacher. Ya. Kemarin Pak Fuad sedikit cerita, mungkin ada yang mau dibicarakan dengan saya sebagai coach. Iya, sekali apa yang disampaikan oleh Ibu terkait beberapa hal yang apa ya menurut saya itu kurang baik dalam proses pembelajaran. Iya. Dari proses pembelajaran apa yang dirasakan? Ya, jadi yang saya rasakan itu apa namanya kreativitas, keinginan juga itu kurang gitu. Pak Fuad dari tadi mau menceritakan tentang pembelajaran siswa ya Pak Fuad ya. Jadi dari cerita Pak Fuad tadi, Pak Fuad itu ingin pembelajaran itu yang seperti apa? Nah, jadi yang pembelajaran yang saya inginkan yaitu pembelajaran yang menarik bagi siswa, menyenangkan, terus pembelajaran berdifferensiasi dan pembelajaran yang aktif, kreatif bagi siswa serta berinovasi. Menurut Pak Fuad, masalah yang terjadi di dunia kasih Pak Fuad sendiri disebabkan oleh apa? Nah, ya kalau dalam permasalahan mungkin karena biaya atau metode saya dalam mengajar itu mungkin kurang menarik bagi siswa itu, seperti mungkin ya masih menonton, artinya masih berpusat pada guru, terus apa namanya belum menggunakan teknologi sehingga mungkin ya kurang menarik gitu. Mungkin seperti itu. Oke, tadi Pak Fuad menyebutkan bahwa pembelajaran Pak Fuad itu terlalu monoton ya Pak Fuad ya. Menurut Pak Fuad, pembelajaran yang menarik itu yang diinginkan Pak Fuad itu yang seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi pembelajaran yang menarik itu pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswa, pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, terus pembelajaran yang aktif, yang siswa itu kreatif gitu. Dari Pak Fuad yang dikatakan tadi bahwa Pak Fuad menciptakan suasana pendidikan yang aktif, kemudian
lakukan Pak Fuad ini untuk menyelesaikan permasalahan yang ada penggunaan media? Tadi kan Pak Fuad sudah menceritakan tadi. Jadi Pak, apa yang dilakukan Pak Fuad untuk menyelesaikan permasalahan media? Tentunya menyelesaikan terus solusi ternyata lagi persiapan kampanye, terus kita juga tentunya bersama kepala sekolah ataupun bahkan kepala sekolah pelaksana untuk pengadaan Luar biasa Pak Fuad ya. Jadi intinya di sini juga kolaborasi juga penting ya Pak Fuad ya. Iya. Kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan sejawat ya, untuk mendukung media yang digunakan dalam pembelajaran Pak Fuad ya. Terima kasih Pak Fuad. Hari ini sudah luar biasa sekali segala yang dipraktekkan. Luar biasa RPP-nya nanti semoga kedepannya bisa menyusun RPP sesuai dengan harapan Pak Fuad, yaitu RPP yang berverifikasi, strategi pembelajaran yang menarik, terus penggunaan media juga luar biasa kan. Ya. Terima kasih Pak Fuad atas semuanya. Saya akan menunggu cerita Pak Fuad di minggu ke depan dengan cerita yang lebih bagus lagi tentang pembelajaran yang baik. siap baik Bu. Terima kasih Pak Fuad. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, masih sama? Alhamdulillah baik sih, luar biasa. Oke, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching sebagai coach Ibu ya bersama rekan sejawat. Ya, tadi saya lihat Bu Ani sudah melakukan coach itu sesuai dengan alur cerita ya Bu ya. Tujuannya jelas, masalahnya jelas, terus identifikasi masalahnya juga jelas ya Bu, di mana seorang coaching sudah merencanakan aksinya, yaitu melaksanakan proses pembelajaran secara menyenangkan, inovatif dan kreatif, di mana coaching mempunyai masalah pembelajarannya anak-anak kurang termotivasi dan merasa kurang menyenangkan ya. Saya juga sudah melihat ada tanggung jawab, artinya seorang coach di sini sudah berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan bagaimana kelanjutannya dalam proses pembelajaran yang menyenangkan dan berdiferensiasi. Oke Bu Ani, ada beberapa nih yang ingin saya tanyakan setelah Bu Ani melakukan coaching tadi ya. Bagaimana nih perasaan Bu Ani untuk menilai diri sendiri dalam performa yang tadi Bu Ani sudah lakukan proses coaching? Iya. Alhamdulillah tadi dalam proses coaching saya sudah menerapkan coaching yang bersiap. Saya pertama kali
tujuannya langsung. Jadi kita tidak menggunakan kata kira-kira ya. Jadi pengamatan saya di situ. Jadi merujuk pada standar kita menentukan pertanyaan yang berbobot apa, di mana, kapan gitu ya, sesuai dengan alurnya. Jadi rencana atau tindak lanjut dari coaching ini apa itu menurut Ibu nih? Ibu sudah melakukan coaching bersama Papua sebagai coach. Rencana tindak lanjut Ibu sebagai seorang coach seperti apa Ibu? Dari kegiatan coaching ini saya berharap dengan adanya istilahnya ini seperti sharing ya Bu. Jadi kalau coaching itu kan kemitraan, jadi tidak ada antara atasan atau bawahan. Kita itu lebih mengedepankan antara satu teman. Kita ngobrol santai, mengalir seperti air tadi, santai mengalir seperti air. Jadi kita hanya seperti air itu yang misalkan ada hambatan, kita coba untuk mengambil hambatan itu. Jadi supaya apa permasalahan yang dialami coaching itu dapat terselesaikan dengan baik, dapat diwujudkan dengan baik. Nah itu terima kasih. Tapi ada pertanyaan tadi Bu, pendapat Ibu dari koreksi yang tadi Ibu, kalau saya mengoreksi dari kata